Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Bab 3471 Kepicikan. Bab 3471 Kepicikan. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki aura 3 klan di tubuhmu. Kamu harus tahu bahwa di antara sekian banyak orang dari semua lapisan masyarakat, hanya ada segelintir orang yang bisa mengintegrasikan kekuatan klan 3 klan. Saya Tuan Huo Lingsing. Saya telah memupuk segala jenis api ekstrim sepanjang hidup saya. Jika Anda dapat bertemu dengan saya, itu dianggap sebagai keberuntungan Anda. Sepertinya bakatmu sangat bagus, jadi aku yakin akan mewariskan warisan kepadamu. Orang tua itu menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Senior, siapa kamu? Chen Ping bertanya. Saya menaruh pengetahuan saya tentang latihan ke dinding bagian dalam kuali perunggu untuk menemukan orang yang paling cocok. Aku tidak menyangka bahwa orang yang ditakdirkan bersamaku adalah anak laki-laki dari suku naga. Tuan Huo Lingsing berkata perlahan. Tuan Bintang Api. Chen Ping sedikit mengernyit, dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, dan kemudian bertanya, karena kamu juga bermain api. Siapa yang lebih kuat di antara kamu dan Balrog? Balrog, apakah dia yang memberimu api iblis di tubuhmu? Tuan Huo Lingsing bertanya. Chen Ping memiliki api iblis terhebat di tubuhnya, itulah yang diajarkan iblis api ini kepadanya. Chen Ping menggelengkan kepalanya, meskipun api pamungkasku berasal dari dia, itu tidak diajarkan olehnya. Tidakkah kamu menyadari bahwa ketika api pamungkas iblismu bertemu dengan apiku, itu seperti seorang cucu bertemu dengan kakeknya? Siapa iblis api yang kamu bicarakan itu? Iblis api paling kuat di antara iblis adalah Raja Iblis Li Huo. Hanya saja aku tidak bertemu dengannya di medan perang ini. Kalau tidak, aku pasti akan memiliki hubungan baik dengannya. Saya meminta nasihat. Tuan Huo Lingsing tampak sangat kecewa. Mendengarkan perkataan Lord Huo Lingsing, kulit kepala Chen Ping terasa sedikit mati rasa. Di mata Lord Huo Lingsing, Balrog bukanlah apa-apa. Chen Ping tidak tahu seberapa kuat musuhnya di masa depan. Senior, apa yang menyebabkan perang antara dewa dan iblis ini? Begitu banyak biksu yang terbunuh dan terluka, dan beberapa iblis ditindas. Apakah kamu juga jatuh ke medan perang para dewa dan iblis ini, meninggalkan sisa jiwa ini? Chen Ping ingin mengetahui sesuatu tentang pertempuran antara dewa dan iblis dari Tuan Huo Lingsing. Kentut, bagaimana aku bisa jatuh di medan perang kecil ini? Aku datang ke dunia ini untuk menghentikan pertempuran dan meninggalkan warisan ini. Sebagai keturunan dari silsilah naga emas, kenapa kamu begitu picik? Dunia manusia ini hanyalah dunia tingkat rendah. Itu hanya sekedar wajah, bahkan perang antara dewa dan iblis saat itu hanyalah pertarungan antara orang-orang kelas bawah. Petik 2. Entah itu makhluk abadi, iblis, orc, termasuk nagamu, mereka juga terlibat. Dunia surga dan manusia berada dalam kekacauan, dan semua kehidupan berada dalam reruntuhan. Aku di sini untuk menghentikannya. Jika orang seperti saya datang untuk berperang di surga dan alam manusia, saya khawatir Anda tidak dapat lagi melihat keberadaan surga dan alam manusia, dan surga dan alam manusia sudah lama runtuh. Perang antara dewa dan iblis menyebabkan runtuhnya lebih dari 3.000 pesawat dan dunia. Bahkan ratusan dunia di surga hancur dan lenyap sama sekali dalam sungai panjang sejarah. Adapun penyebab perang antara dewa dan iblis, masih menjadi misteri. Kata Tuan Huo Lingsing. Kata-kata Huo Lingsing Jun sangat mengejutkan Chen Ping, karena pada saat ini, Chen Ping tiba-tiba merasa seperti katak di dasar sumur. Saat pertama kali bertemu dengan beberapa iblis besar, dia mengira mereka adalah tokoh teratas. Namun sekarang tampaknya iblis-iblis besar ini dianggap sebagai pemimpin di dunia para dewa dan manusia, namun di alam lain dan dunia lain, mereka mungkin tidak dihitung sebagai apapun. Chen Ping terdiam,
Dia bekerja sangat keras di dunia surga dan manusia, berlatih keras, ingin menonjol di dunia surga dan manusia, tanpa rasa takut. Namun sekarang, sebelum dia mencapai titik berjalan menyamping di dunia para dewa dan manusia, dia telah menemukan bahwa dunia para dewa dan manusia sebenarnya hanyalah sebuah dunia kecil tingkat rendah. Di luar dunia surga dan manusia, ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti berada di sekolah dan seorang siswa yang belajar dengan baik, belajar dengan giat dan ingin mendapat tempat pertama di seluruh sekolah. Di matanya, menjadi nomor satu di sekolah berarti menjadi yang paling hebat. Namun tiba-tiba suatu hari, seseorang memberitahu Anda bahwa ada banyak sekali sekolah di luar sekolah ini, dan siswa manapun di sana dapat mengalahkan sekolah ini hingga mencapai puncak dalam sekejap. Pukulan psikologis semacam ini agak sulit diterima oleh Chen Ping. Bukankah cukup berlatih keras dan menjadi abadi? Chen Ping bergumam pada dirinya sendiri. Tujuan Chen Ping adalah naik menuju keabadian dan menemukan ayahnya. Kenaikan menuju keabadian. Tuan Huo Lingsing tiba-tiba tertawa, hahaha, tahukah Anda bahwa di dunia abadi, keabadian yang naik adalah keberadaan terendah, dan Anda harus tahu bahwa dunia abadi hanyalah salah satu bagian dari dunia abadi, seluruh surga, hanya dunia. Seluruh surga terbagi menjadi 36 surga, dan setiap surga memiliki dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dibayangkan, apa itu dunia surga dan manusia, dan apa yang abadi? Chen Ping tidak berbicara, ekspresinya menjadi sangat serius. Melihat Chen Ping seperti itu, Tuan Huo Lingsing tersenyum lagi dan berkata, Anda tidak perlu berkecil hati. Bahkan jika ada ribuan dunia, orang dengan bakat seperti Anda sangat sedikit. Selama kamu tidak menyerah dan berlatih keras, kamu pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Jika saatnya tiba, kamu tidak bisa melupakanku. Aku bisa dianggap setengah dari tuanmu. Meskipun warisan yang saya tinggalkan hanyalah metode abadi yang sederhana, itu sudah cukup bagi Anda sekarang. Tuan Huo Lingsing mungkin takut Chen Ping akan dipukul dan keinginannya akan tertekan, jadi dia menghibur Chen Ping. Terima kasih, senior. Chen Ping mengangguk, matanya kembali dipenuhi tekad. Senior, apakah kamu menyegel medan perang para dewa dan iblis ini? Beberapa medan perang para dewa dan iblis di seluruh surga dan dunia manusia telah disegel. Chen Ping bertanya, medan perang para dewa dan iblis telah disegel, dan orang-orang biasa tidak dapat dengan mudah memasuki medan perang para dewa dan iblis. Lord Huo Lingsing mengangguk, ya, pada masa itu, berbagai ras bertempur dalam jarak dekat, dan jutaan biksu terbunuh, meninggalkan ada senjata ajaib yang tak terhitung jumlahnya dan berbagai harta karun. Jika tidak disegel, dunia surga dan manusia akan menjadi tanah biadab. Meskipun harta karun ini bagus, namun juga merupakan hal yang memikat pikiran dan membuat orang saling membunuh. Senior, karena ini adalah medan perang para dewa dan iblis yang telah kamu segel, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu, senior, kata Chen Ping dan benar-benar mengeluarkan jam. Karena Chen Ping mencobanya berkali-kali, jamnya tidak berfungsi, tetapi Chen Ping tahu bahwa jam itu pasti semacam senjata waktu, tetapi dia tidak bisa menyalakannya. Selama krisis, telur makhluk roh digunakan. Tepat ketika Chen Ping mengeluarkan jamnya, Tuan Huo Lingsing bahkan tidak melihatnya, malah dia menatap dari dekat ke cincin penyimpanan Chen Ping. Chen Ping berkata dengan wajah bingung, senior, ini adalah cincin penyimpanan. Apakah kamu sangat menyukainya? Jika kamu menyukainya, aku dapat memberikannya kepadamu. Chen Ping mengira Tuan Huo Lingsing menyukai cincin penyimpanannya. Sial, apa yang aku inginkan dengan barang jelek milikmu itu? Jika aku ingin menyimpan sesuatu, aku bisa membuat dunia penyimpanan sendiri. Sama seperti, jika aku perlu memakai senjata sihir penyimpanan, bukankah aku akan ditertawakan oleh orang lain? Tuan Huo Lingsing berkata dengan nada menghina. Lalu mengapa para senior menatap cincin penyimpananku? Chen Ping bertanya dengan bingung.
Aku sedang melihat hewan kecil di cincin penyimpananmu. Keluarkan dan biarkan aku melihatnya lebih dekat. Yang ingin dilihat Huo Lingxingjun adalah binatang unicorn kecil Chen Ping. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia segera mengeluarkan binatang kilin kecil itu dan berkata, "Senior, ini adalah telur binatang roh yang saya dapatkan dari medan perang para dewa dan iblis ini." Seekor binatang kilin kecil menetas, tapi terlalu kecil untuk ditunggangi. Lord Huo Lingxing menatap binatang kecil kilin itu dengan mata tertutup, dan butuh waktu lama sebelum dia berkata, apakah kamu yakin mengambil ini dari medan perang antara dewa dan iblis?" Ya, saat itu adalah telur. Ia baru saja menyerap cairan peri dan menetas. Tanpa diduga, itu adalah binatang kilin kecil. Chen Ping mengangguk dan berkata, "Kilin? Binatang apa kilin ini?" "Ini disebut binatang penelan langit, dan itu adalah tunggangan Raja Iblis Awan Merah dari lapisan ke-9. Tuan Huo Lingxing berkata dengan kaget. "Apakah ini tunggangan iblis? Bukankah itu binatang kilin? Apa itu binatang yang menelan langit?" Wajah Chen Ping penuh kebingungan. Binatang penelan langit adalah binatang buas yang sangat sulit untuk dipelihara. Kudengar itu adalah hasil perkawinan kilin dan taoti, tapi aku tidak tahu banyak tentangnya. Tapi bagaimana binatang yang menelan langit ini bisa bertelur di medan perang antara dewa dan iblis ini? Maka mustahil bagi Raja Iblis Ciun untuk datang ke sini juga. Aneh, sungguh aneh. Tuan Huo Lingxing tampak bingung. Ketika Chen Ping mendengar ini, tidak heran kalau makhluk kecil ini terlihat sangat mirip dengan binatang kilin, ternyata dia adalah persilangan. Tapi apakah itu binatang kilin atau binatang penelan langit? Chen Ping menghabiskan banyak usaha untuk menetaskannya, dan dia bahkan mengenali tuannya, jadi pelan-pelan saja. Menempatkan kembali binatang kecil yang menelan langit itu ke dalam ring penyimpanan, Chen Ping bertanya kepada Huo Lingxingjun, "Senior, apakah jam milikku ini adalah senjata waktu? Apakah ini sangat kuat?" Pada saat ini, Tuan Huo Lingxing melirik jam di tangan Chen Ping dan berkata dengan nada meremehkan, "Ini adalah senjata ajaib waktu, tapi seharusnya sudah rusak. Kekuatanmu saat ini tepat untuk digunakan. Tapi aku khawatir benda ini tidak akan digunakan berkali-kali. Ini berguna untukmu sekarang, tapi kamu tidak akan bisa menggunakannya ketika kamu menjadi abadi." Mendengar ini, Chen Ping buru-buru melanjutkan bertanya, "Senior, bisakah Anda menyerahkan kepada saya cara mengaktifkan senjata ajaib ini? Aku di sini untuk mengajarimu warisan sihir abadi. Kamu benar-benar menganggapku sebagai tuanmu dan mengajarimu segalanya." Lord Huo Lingxing memelototi Chen Ping, dan dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya memasuki lautan kesadaran Chen Ping. "Senior, apa ini? Apa nama sihir ini?" Chen Ping merasakan keajaiban abadi di lautan kesadaran dan bertanya. "Ini adalah langkah pembengkokan api. Setelah kamu menyempurnakannya, kamu dapat melakukan perjalanan 100 mil jauhnya dalam satu langkah. Jika kamu menghadapi musuh yang tidak dapat kamu kalahkan, kamu dapat menggunakan langkah pembengkokan api untuk melarikan diri," kata Tuan Huo Lingxing. "Ah, warisan melarikan diri." Chen Ping terdiam beberapa saat. "Saya tahu langkah angin, dan saya bisa berlari sangat cepat. Tahukah kamu, langkah angin itu meningkatkan kecepatanmu, itu hanya meningkatkan frekuensi larimu, dan langkah apiku dapat mengontrol ruang, mengecilkan tanah hingga 1 inci, dan bergerak ratusan mil dalam satu langkah. Aku mengajarimu kungfu, tapi kamu masih pilih-pilih dan pilih-pilih, jadi kamu tidak akan mengajariku lagi." Setelah Huo Lingxingjun selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. "Senior, senior," Chen Ping berteriak, tapi masih ada bayangan Lord Fire Star di sana. Chen Ping melihat bahwa dia masih berada di dalam kuali perunggu, dinding bagian dalam kuali perunggu sangat halus, dan tidak ada keterampilan yang terukir di atasnya. "Sial, apakah ini mimpi?" Chen Ping turun dari tripod perunggu, matanya penuh kebingungan.
Tetapi ketika kesadaran Chen Ping memasuki lautan kesadaran dan menemukan bahwa langkah pembengkokan api ada di lautan kesadarannya, kali ini dia menyadari bahwa itu bukanlah mimpi sama sekali. Orang tua ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Chen Ping terdiam beberapa saat, Tuan Huo Lingsing ini sebenarnya bersikap picik. Chen Ping berjalan mengitari aula lagi, dan setelah menemukan bahwa tidak ada harta karun lainnya, dia diam-diam melihat keluar aula untuk mengamati. Chen Ping takut Qi Pei Jia masih berada di luar. Kalau begitu, jika dia keluar dengan gegabah, bukankah itu seperti domba yang masuk ke mulut harimau? Tanda seru. Setelah mengamati secara diam-diam beberapa saat, dia menemukan bahwa Qi Pei Jia tidak ada di luar, dan kemudian Chen Ping menggunakan kesadaran spiritualnya untuk menjelajah. Baru setelah melakukan itu dia berani keluar dari aula. Tepat setelah Chen Ping keluar dari aula itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. Pemilik, pada saat ini, Huo Feng dan yang lainnya bergegas dari tengah gunung. "Mengapa kamu datang?" Chen Ping bertanya. "Kami melihat pria bernama Qi Pei Jia itu pergi, jadi kami berlari ke arahmu karena takut kamu dalam bahaya." "Apakah kamu baik-baik saja?" Huo Feng bertanya dengan cemas.